Baik, kita lanjutkan membahas soal fisika yang pernah keluar di SIMAK UI. Pada konten ini kita akan membahas 3 soal ya. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal fisika SIMAK UI. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya dan kita sudah sampai pada soal nomor 25. Ya, untuk 24 soal yang lain silakan dicek pada playlist tadi. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Iya, sebuah mesin pendorong digunakan untuk mendorong benda yang bermasa 10 pangkat 3 kg atau 1000 kg ya. Nah, benda ini bergerak sehingga kecepatannya berubah dari 10 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon ya. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan kecepatan tersebut adalah 20 detik. Pernyataan manakah yang benar? Oke, ini kita mencari pernyataan yang benar dan kita sudah tahu ada opsinya ada di petunjuk ya, bahwa kalau A itu 1 2 3 yang benar, kalau B 1 3, C 2 4, D 4 saja, dan S semua benar ya. Oke, jadi kita punya benda dengan masa 10 kg ya, di 10 pangkat 3 kg ya. Nah, kemudian mesin pendorong digunakan untuk mendorong benda, akibatnya benda kecepatannya berubah dari semula 10 meter per sekon menjadi 40 meter per second ya. Dimana waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan kecepatan ini adalah ya 20 detik. Oke. Nah, manakah pernyataan yang benar? Oke, kita cek satu-satu. Untuk bagian nomor 1 dulu, perubahan energi kinetik benda. Oke, perubahan energi kinetik benda. Nah, perubahan energi kinetik ya, atau selisih energi kinetik, berarti EK1 kurang EK0 ya. Energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Ini setengah MV1 kuadrat kurang setengah MV0 kuadrat, atau ini bisa difaktorkan menjadi setengah MV1 kuadrat kurang V0 kuadrat. Oke. Nah, ini menjadi setengah kali M-nya 10 pangkat 3 atau 1000 ya. Kemudian V1-nya adalah 40 kuadrat kurang 10 kuadrat ya. Ini 1000 bagi 2, 500 ya. Kali 1600 atau ya gitu ya. 1600 ya. Nah, kemudian ini jadi 100. Oke. Maka ini menjadi 500 kali ya 1500. Oke. Maka selisih energi atau perubahan energi kinetiknya adalah, nah itu dia ya, 750.000 ya, 750.000 joule. Oke, 750.000 joule. Nah, di situ ya, kalau kita buat menggunakan orde ya. Ya, kalau kita sesuaikan pada soal itu, kalau kita buat di sini ya, kita mulai dulu dari 75 ya. Ini kan 75 kali 10 pangkat 4 ya, joule. Atau kalau kita mau pakai ya notasi ilmiah ya, notasi ilmiah, jadi 7,5 kali 10 pangkat 5 joule. Oke. Ya, itulah perubahan energinya ya. Dan kalau kita periksa ternyata poin 1 benar. Oke. Sekarang poin 2, usaha yang dilakukan oleh mesin pendorong adalah 0,75 ya megajoule. Oh ya, usaha yang dilakukan oleh mesin itu bisa kita tentukan dengan menghitung selisih energi ya benda. Jadi perubahan energi benda akibat adanya mesin tadi, gitu ya, akibat bekerjanya mesin tadi.
Nah, selisih energinya ya hanya selisih energi kinetik saja kan di sini. Energi kinetik saja karena di sini hanya energi kinetik ya, benda hanya mengalami perubahan ya kecepatan saja. Dan nilainya ya sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 5 joule. Jadi inilah nilai usahanya juga ya. Oh, di situ dalam megajoule ya. Oke, kita ingat megajoule ini faktor pengali ya. Untuk urutannya sendiri ya. Kalau urutannya itu kan ya kita mulai dulu dari kilo ya, kilo. Kemudian di atasnya ya ada ya mega ya kan, dan ada giga. Gitu ya, kilo, mega, giga. Nah, paling gampang nih kalau ya di handphone misalnya ya, kapasitas atau kita berbicara kuota memori ya. Nah, itu kan kalau kita tahu 1 giga itu ada 1000 mega, 1 gigabyte itu 1000 megabyte ya. Nah, sebaliknya juga ya, kalau 1 mega itu 1000 kilobyte ya. 1 megabyte 1000 kilobyte. Jadi gini. Ya, ini 10 pangkat 3, ini naik lagi 10 pangkat 6, ini naik lagi 10 pangkat 9. Oke. Nah, artinya bahwa kalau kita punya 1 gigajoule ya, ini sama dengan 10 pangkat 9 joule. Nah, itu maksudnya ya. 10 pangkat 9 joule. Nah, lalu bagaimana kemudian dari joule kita ubah ke megajoule ya. Berarti kalau ini kan tadi turun nih, dari gigajoule ke joule kan turun ya. Ini dari joule ke mega naik ya. Kalau naik kan dia bagi ya. Bagi. Nah, maka ini kita jadikan menjadi 7,5 kali 10 pangkat 5. Nah, dari joule ke megajoule, nah di situ meganya 10 pangkat 6 ya. Jadi kali 10 pangkat negatif 6 karena bagi ya. Bagi 10 pangkat 6 atau kali 10 pangkat negatif 6 ya. Megajoule. Nah, maka ini sama dengan ya 7,5 kali 10 pangkat negatif 1 megajoule, atau sama dengan ya 0,75 ya kan, megajoule. Nah, ini hasilnya. Dan ternyata poin 2 juga benar. 0,75 megajoule. Sekarang daya mesin pendorong. Oh, daya ya, daya. Nah, untuk daya itu kan adalah usaha dibagi dengan selang waktu, ya. Di situ kita sudah peroleh usahanya 0, oh ya, di situ dayanya dalam kilowatt ya. Oke, kita ambil dulu yang joule ya. Jadi kalau joule dia 7,5 kali 10 pangkat 5 itu joule ya. Nah, selang waktunya 20. Oke. Jadi 7,5 bagi 20. Hasilnya adalah ya 7,5 bagi 20 ya 0,375. Nah, kali 10 pangkat 5. Nah, ini jadi watt ya, karena joule per sekon ya, watt. Oke, lalu bagaimana kita nyatakan dalam kilojoule? Nah, ini nyatakan dalam kilowatt ya. Nih watt ke kilowatt, naik lagi ya. Naik di situ kilo 10 pangkat 3. Berarti ini kalau kita ubah ke kilowatt 0,375 kali 10 pangkat 5. Nah, ini bagi ya, bagi 10 pangkat 3 atau kali 10 pangkat negatif 3 kilowatt. Oke. Maka ya ini sama dengan 0,375 ya kali 10 pangkat 2 kilowatt ya, atau sama dengan 37,5 ya kan, pangkat kali 10 pangkat 2 ya, komanya bergeser ya, bergeser ke kanan 2 kali ya, jadi 37,5 watt, kilowatt. Nah, inilah hasilnya. Oke. Dan setelah kita periksa 37,5 kilowatt. Oh, benar juga. Nah, sekarang percepatan benda 1,5. Percepatan ya. Percepatan itu adalah delta V per delta T. Ya kan? Nah, selisih kecepatannya adalah 40 kurang 10, 30 ya. Per delta T-nya 20.
ini sama dengan 3 bagi 2 atau sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini untuk percepatannya. Dan ternyata ini juga benar. Ya, jadi semua benar. Jadi opsinya adalah E ya, semua benar. Oke, soal berikutnya. Perhatikan rangkaian kapasitor di atas. Ini kapasitor ya, di atas. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita periksa pernyataan yang benar ya. Oh ya, barangkali adik-adik mungkin bingung membaca rangkaian semacam ini. Kita bisa gambar ulang. Kita bisa gambar ulang dengan tampilan yang lebih mudah dianalisis atau dibaca ya. Oke, kalau kita gambar ulang, ya, ini kan kita gambar dulu baterainya ya, atau sumber tegangannya, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa buat gini. Nah, gitu ya. Terus, nah sampai di sini bercabang ya, nih titik percabangannya ya. Jadi dia bercabang di sini, gitu ya. Bercabang. Nah, di bagian bawah ini kita ini adalah C1 ya. Terus bagian atas ini adalah C3. Oke. Nah, kemudian ini nanti bertemu lagi di sini ya, dia bertemu lagi. Nah, terhubung lagi ya. Kemudian keluar dari situ kabel untuk C2. Untuk kapasitor yang kapasitor kedua ya. Oke, jadi gambarnya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Sama saja sebenarnya ya. Tapi barangkali dengan tampilan seperti ini memudahkan kita ya memahami gambar ini ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa nih poinnya. C1 dirangkai seri dengan C3. C1 seri dengan C3. Oh, salah ya. C1 ini paralel dengan C3. Ya kan? Nah, paralel. Jadi, apa cirinya kalau dia seri? Arus yang mengalir sama. Jadi dia berada dalam satu penghantar atau satu kabel. Ya, kalau dalam konteks kapasitor berarti muatan kedua kapasitor yang dirangkai seri ini sama. Ya, karena arusnya sama. Jadi ya, kabelnya sama. Nah, ini kan bercabang. Jadi C1 dan C3 itu aslinya paralel ya, bukan seri. Jadi poin 1 salah. Poin 2, C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan fenol. Nah, ini fenolnya tadi di sini. C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan fenol. Iya, ini juga salah ya. Ini juga salah. Ya, karena nah ini arusnya sama nih. Arus yang mengalir di rangkaian ini sama ya. Ini kembali juga ke sini ya. Nah, kecuali nanti di C1 dan C3 terbagi ya, tapi nanti tiba di titik ya percabangan ini akan gabung lagi ya arusnya. Sama lagi. Jadi bukan ya. Nah, C2 dirangkai seri dengan kapasitor C3. C2 dirangkai seri dengan kapasitor C3. C2 dirangkai seri. Nah, salah juga kan? Ya, salah juga karena dia tidak berada pada penghantar yang sama. Jadi arusnya kan beda di situ. Arusnya mengalir di C3 dan C2 kan beda. Nah, kalau seri kan harus sama arusnya ya. Jadi ini salah. Nomor 4, C3 dirangkai paralel dengan C1. Wah, ini yang benar nih. C3 dirangkai paralel dengan C1 ya. Oke, paralel ya. Tegangannya sama tuh. Tegangan di C1 dan C3 itu sama ya. Jadi yang benar adalah 4 saja. Ya, 4 saja itu apa ya? D ya, kalau tidak salah. D ya. 4 saja itu adalah D. Ya. Oke, soal berikutnya nomor 27. Pada cermin cekung, jika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin, pernyataan manakah yang benar? Oke.
Nah, cermin cekung ya, kita gambar dulu cermin cekungnya ya, misalnya seperti ini. Kira-kira cerminnya gini ya. Ini cermin cekungnya. Oke. Nah, kemudian kita gambar sumbu utamanya. Ya, kita gambar sumbu utamanya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita misalkan di sini sebagai titik fokusnya, ya, maka jarak fokusnya F. Nah, kalau kita misalkan di sini 2 kali jarak fokusnya atau ya jari-jari kelengkungannya, ya, R-nya. Ya, pada cermin kita tahu di depan cermin itu ruang nyatanya, ya, sedangkan di belakang cermin adalah ruang maya. Oke. Nah, di sini jelas pada cermin cekung titik fokusnya kan berada di ruang nyata. Jadi ini titik fokusnya bernilai positif nih. Ya. Ya, kita tahu kalau sinar istimewanya kan ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus ya. Jadi titik fokusnya nyata. Oke. Ya, maka bagaimana kalau kemudian bendanya berada di antara titik fokus dan cermin? Di sini nih bendanya. Ya. Ya, maka kita bisa menggambarkan ini menggunakan konsep pemantulan, ya, atau kita bisa menggambarkan bayangannya atau menggunakan konsep pemantulan, ya. Nah, kalau saya pakai sinar datangnya misalnya gini, ya, sinar datangnya gini, kita harus gambarkan dari bendanya ya. Nah, gini, maka dia akan dipantulkan gini ya. Nah, ini sudutnya sama nih. Oke. Nah, kemudian kalau saya pakai misalnya ya yang katakanlah ya sejajar sumbu utama gini ya, dia kan akan dipantulkan menuju titik fokus ya, gitu ya. Nah, ini nggak ketemu nih, nggak ketemu. Nah, ternyata dia ketemunya di perpanjangan, dia 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 nggak berpotongan ya, jadi dia ketemu atau berpotongan di perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Ini nih, perpanjangannya di sini, sedangkan ini di sini. Ya, nih, ini ketemu di perpanjangan sinar-sinarnya ini ya. Ini, kemudian ini. Nah, jadi dia ketemu di sini. Nah, disinilah bayangannya terbentuk. Berpotongan di sini ya. Inilah bayangannya terbentuk. Jadi bayangannya ini maya, maya, tegak, dan diperbesar, ya, diperbesar. Jadi dia maya di belakang cermin dan tegak terhadap bendanya, tidak terbalik ya, dan diperbesar. Sekarang kita periksa. Bayangan benda berada di belakang cermin cekung, benar, di belakang ya. Bayangannya nyata, oh ini salah, karena bayangannya maya di belakang cermin. Bayangannya tegak, benar. Bayangan dan bendanya sama besar, salah ya. Harusnya dia bayangan dan bendanya ya tidak sama besar, di mana bayangannya diperbesar ya. Bayangannya lebih besar dari bendanya. Jadi sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu B ya kalau nggak salah. B ya. 1 dan 3. Oke.